ya kecintaan saya sama buku udah sejak lama gitu ya. Bapak saya juga beberapa ngoleksi buku, walaupun dia bukan pembaca yang tekun ya. Gitu. Tapi ibu saya pembaca yang tekun. Kita di sini nih sebenarnya nih ya pemirsa FB Talk nih, kita lagi ada di ruangannya saudara Rizky Aji. Background kita nih lagi di ruangan. Ini saya bener loh Pak, karena saya puasa nih, ini hari Senin. Iya bener, nggak usah disclaimer gitu, nggak apa-apa. Kita percaya insya Allah. Muka saya tuh udah. Iya, mukanya udah capek. Sambil diminum dulu. Ya kan puasa Pak. Tadi ibu saya nawarin pecel aja nggak saya makan Pak. Nggak dibilang sambil nunggu buka makan dulu nggak? Enggak, bapak saya tuh bilang, buka aja Ji gitu. Enggak kuliah di UIN sih. Kalau kuliah di UIN kan imannya tebel. Ini kan banyak buku-buku, ini buku bapak semua, buku saudara. Iya buku saya Pak, maksud saya nyuri Pak. Ya kan saya nanya aja Pak, pasti. Enggak, ini buku saya semua. Buku saya. Emang suka ngumpulin. Di sini ada 2 rak, di rumah ada 2 rak segede kayak gini juga sama. Buat apa? Iya, biar kayak orang pinter aja Pak. Iya kan? Biar Pak. Saya juga nyediain tolak angin Pak di laci. Biar kalau di Google Meet atau Zoom backgroundnya asli ya? Enggak, backgroundnya malah yang lucu-lucu itu yang Teletubbies itu. Pakai background buku-buku. Enggak, malu saya Pak. Karena bukunya bukan Salafi. Bukunya buku-buku sejarah banyakannya. Bisa cerita. Sejak kapan? Ini buku udah bercerita sendiri Pak, enggak usah saya ceritain. Sejak kapan Bapak ngumpulin buku? Saya ngumpulin buku tadi sejak SMA. Saya suka beli majalah Sabili. Artinya benar-benar bukunya disimpan, dijaga. Iya, dulu sejak SMA. Hal yang paling membahagiakan saya itu adalah ketika Lebaran. Kan saya dapat duit, yang saya lakukan kepada bapak saya pertama kali adalah minta diajak ke toko buku Wali Songo di Kuitang. Itu saya selalu minta bapak saya. Udah intelektual banget kan saya. Terus saya minta berangkat setiap Lebaran. Saya juga kagum banget. Iya. Saya nggak habis pikir. Iya. Dan isu-isu yang waktu saya SMA baca itu adalah ya tadi tentang. Bapaknya kemana Pas? Saudara di toko buku. Bapak saya. Enggak, bapak saya kayak di tempat sholat. Zikir ya nungguin saya. Kayak supir. Ini bukan, Pak. Kan naik motor. Kok kayak supir? Ya supir motor. Iya betul. Ojol dong berarti. Nah terus saya baca buku-buku isu-isu Palestina. Ada buku-buku. Berapa jam dihabisin di sana? 2 jam sampai 3 jam kadang buat milih buku. Saat seluruh rak itu saya baca. Karakter saya itu adalah saya nggak nyari buku di katalog. Saya cari buku itu di rak. Karena kadang-kadang ada buku yang menarik nyempil dan nggak ada di katalog. Atau sudah nggak di restock lagi di pencarian ketika itu. Saya ke Wali Songo. Kadang-kadang kalau nggak ke Wali Songo, saya ke Gramedia. Sampai sekarang pun begitu. Hal yang paling saya cari ketika saya berkunjung ke sebuah kota, toko bukunya. Ya. Saya cari toko buku Gramedia. Bapak kan pernah pergi bareng saya kan kadang-kadang kan. Yang pertama kali cari toko buku di mana gitu ya. Nah itu memang ya kecintaan saya sama buku udah sejak lama gitu ya. Bapak saya juga beberapa ngoleksi buku, walaupun dia bukan pembaca yang tekun ya. Gitu. Tapi ibu saya pembaca yang tekun. Karena sudah berlangganan majalah Nova. Ya itu orang tua. Orang tua tuh kan menginspirasi nggak? Menginspirasi. Dia kan belinya kata bapak saya tuh nggak banyak support ya untuk beli buku ya. Jadi kalau mau beli buku atau mau beli sesuatu ya pakai duit sendiri. Jadi kadang-kadang saya memang menabung. Sejak zaman kuliah pun gitu, saya menyisihkan uang saya untuk membeli buku, khusus untuk membeli buku. Sampai sekarang tuh uang gaji saya juga beli buku. Istri saya tuh sampai nggak pernah dapat nafkah. Geleng-geleng. Hah? Istri nggak pernah dapat. Kan saya yang dinafkahi istri saya Pak. Senjangan ya. Iya. Istri saya yang nafkahi saya. Iya. Enggak, ini enggak benar. Saya ngasih awal bulan saya, nggak usah klarifikasi dong. Saya klarifikasi awal bulan saya. Tengah bulan, akhir bulan istri saya gitu kan, jadi simbiosis. Awal bulan kan cuma 2 hari. Iya. Nah, terus saya beli ya itu. Ada budget khusus dong berarti dong. Udah azan. Lu handphonenya Olan, Pak, bisa ajan, Pak. Oke, kita kembali lagi nih di Talk ya. Tadi ada jeda sebentar. Kita lanjut lagi ngobrol sama saudara kita Rizky Aji. Tadi sampai tentang orang tua ya. Iya, orang tua. Orang tua yang sebenarnya. Orang tua yang sebenarnya. Yang memberi contoh. Iya. Terkait bacaan. Ya kan? Gitu kan? Iya. Tapi ada nggak kebiasaan beli buku dari orang tua? Kan belinya tabloid. Orang tua saya kadang beli buku nggak sering sih. Bukan sebuah rutinitas. Bukan sebuah agenda juga, tapi ya kadang-kadang misalkan dia suka beli buku kalau ada orang yang jualnya kasihan, jadi beli. Misalkan kalau Jumatan tuh suka ada yang jualan di pasar-pasar Jumat gitu ya, lekaran gitu. Kadang-kadang orang tua saya beli kasihan, hanya kasihan. Jadi terus makanya pas saya cek tuh buku-bukunya emang buku-buku yang nggak bermutu. Iya bukan nggak bermutu, buku yang memang ini mah dibeli karena kasihan nih, gitu. Sampai bisa menilai seperti itu. Iya, saya punya kepekaan lah ya, sensitivitas buat menilai ini bukunya bagus apa enggak dari covernya, dari
sampulnya, gitu sih. Lengkap banget ya. Introvert, punya sensitivitas yang Itu yang buat istri saya cinta sama saya. Sayang banget istri saya sama saya. Nggak ada lagi duplikatnya. benar. Heeh. Alhamdulillah ya bisa ketemu laki-laki seperti saudara. Iya, jauh makanya kan. Sama dia di Purwokerto. Saya nggak pernah kepikiran tuh Pak, dulu bisa nikah sama orang Jawa. Karena kan saya mindsetnya adalah Jakarta ya. Jadi ya kayak Bapak aja nikahnya sama orang Jakarta. Yang di gitu. pikiran Bapak apa waktu itu? Yang di pikiran saya itu adalah gimana caranya saya menikah. Terus Siapapun. karena ya Bukannya kayak dimodusin. iya dimodusin. Karena bapak saya dulu pernah ngomong pesen gitu ya. STLR 2 gitu. Bukan dong. Karena Terus bapak ditulis. enggak juga dong. Bapak saya di mobil tuh pernah ngomong kalau bisa cari istri yang dokter. Saya juga memang sudah punya cita-cita sejak dahulu bahwasanya karena saya anak IPS ya. Saya tuh selalu pengen nyari anak IPA. Nah, ini resep nih ya. Jadi kalau Anda adalah anak IPS, Ya. carilah anak IPA sebagai pasangan hidup Anda. Dan kalau perempuan Anda adalah anak-anak IPA, carilah ya pokoknya saling melengkapi hidup nantinya. Karena nanti akan saling mengisi saat mengasuh dan mendidik anak. Ada pendekatan emosionalnya dengan gaya IPS dan ada pendekatan-pendekatan logika, nalar dan rasionalnya secara logis ya dari anak-anak IPA. Nah, kadang-kadang yang mendistract, yang memecahkan barrier itu semua itu kadang-kadang anak IPS. Karena kalau anak-anak IPA kan literal ya, pemikirannya lurus terus gitu. Nah, itu biasanya anak-anak Textbook IPS. banget. Nah, oleh karena itu saya sudah punya prinsip. Jadi kalau mau nikah sama orang IPA Ya. gitu. Karena saya anak IPS. Itu pesan untuk alumni. Pesan untuk Sahrul aja. Sahrul. Kan dia belum nikah. Nah, kalau kayak Olan nih, Olan. Ya Allah biarin aja kan udah nikah. Iya. Ya kalau kalau ada nggak solusinya tuh kalau yang udah nikah? ya dia kan masih belum terlambat. Masih belum terlambat. Iya, masih belum terlambat. Karena belum bel ya. Iya, belum bel. Masih belum terlambat. Masih belum terlambat. Maksudnya belum terlambat buat melipat gandakan gitu loh. Ya kan kita rezeki aja pengen berlipat ganda gitu ya. Iya, iya. Ya gitu. Nah, istri sendiri ya, bukan istri tetangga pasti. Ya kan memang masih sendiri istrinya. Istri sendiri ya, istri bapak sendiri ya. Iya. Ngedukung nggak tuh? Apa tuh? Saya nikah sama orang IPA. Iya. Ngedukung nggak koleksi buku? Ya pada beberapa keadaan. Tadi budget katanya cuma di awal bulan. Iya, memang kadang-kadang kalau ada selempetan apa sih selempetannya? Ada sampingan-sampingan dari Jadi khotib. project. Nah, jadi khotib. khotib itu orang yang menghitbah ya. Orang yang melamar khotib. Enggak, jadi kadang-kadang saya menyisihkan. Udah di Tokopedia saya tuh biasanya udah ada di keranjang-keranjang tuh tinggal saya cek. Ada wishlist. Iya, biasanya saya nyari buku. Tapi belakangan memang kadang-kadang suka dapat duit yang banyak sekali gitu ya, misalkan Berapa karung? Iya, Itu bantuan pemerintah. iya enggak, kan cuman samudra doang yang bisa dikarungi. Dia sedang mengarungi samudra gitu. Oh, iya. Jadi saya duitnya itu ya biasanya ada lebihan-lebihan. Saya ngecek out dari Tokopedia atau ya biasanya Tokopedia-nya marketplace-nya Tokopedia doang sih biasanya. Saya beli Jadi di situ. emang full ini aja. Iya, buat Anggaran beli buku. dari dari gaji saya. bukan dari istri. Enggak berani saya ngotak-ngatik duit istri untuk itu. Enggak, artinya istri pengen kasih suamiku buku. Enggak, kadang-kadang istri suka inisiatif beli buku. Belinya doang, tapi saya suruh baca. Nanti setelah itu tolong diceritain. Simpulannya, Iya, tolong ceritain. Ini baca bukunya nih, misalkan buku tentang, kemarin istri saya senang buku tentang bebenah gitu ya. Marie Kondo dan kawan-kawan gemar api. Iya. Banyak tuh sampai ikut pelatihannya. Cluttering. Tapi saya yang baca. Akhirnya saya yang pelajari itu. Terus buku tentang self-improvement gitu ya. Kadang-kadang istri saya beli buku-bukunya Saptuari tuh. Buku-buku tentang motivasi keuangan dan finansial. Itu atau memang itu sebenarnya teguran buat bapak? Enggak, memang Jadi istri beli supaya bapak tuh belajar. teguran hanya dari Allah. Nggak bisa dari guru BK ya? Ya nggak bisa. Kan sekarang guru BK nggak bisa negur-negur, Pak. Jadi kalau Ibu masuk tegur tuh artinya nebang. Itu pohon ditegor tuh, ditebang gitu. Jadi nggak bisa. Hanya tukang tebang pohon doang yang bisa menegur. Oke. Gitu. Jadi istri saya ya dukung-dukung aja karena mau gimana orang bukunya udah datang. Saya udah check out sendiri. Ada ini besaran berapa persen tuh nominal gaji guru? Langka loh guru itu yang punya anggaran khusus. Per bulan kan selalu keluar duit buat beli buku. Iya, nggak tentu sih Pak. Kadang-kadang Jangan kalah perpustakaan sini. Anggaran. Iya enggak, kalau perpustakaan sini masih banyak perpustakaan sini. Alhamdulillah. Kan 1 juta perpustakaan sini, Pak. Lebih dong. Lebih dong sekarang, luar biasa. Tapi bukunya nggak ada yang bermutu. Kalau nggak saya pilihin. Itu kan subjektif. Oh iya betul. Itu kan untuk memenuhi perasaan Iya. banyak orang ya. Nah jadi ya kebanyakan perpustakaan sini. Tapi kadang-kadang kalau misalkan dapat duit, Disebut dong ininya persentasenya dari gaji
bisa berapa Dulu persen tuh? sempet pernah belanja buku 1 juta sendiri atau 1.500.000, tapi sekali waktu aja kalau pas dapat duit gede gitu ya. Misalkan interview, karena itu memang udah hak saya gitu, interview siswa misalkan buat penjurusan atau buat masuk perguruan tinggi. Itu semuanya saya dedikasikan buat beli buku, bukan buat makan. Karena makan kan udah dari FG, ya kan? Oh, iya. Nah, makan ada di sini, makan setiap hari 3 kali sehari buat saya, buat musrif-musrif yang lain. Sisanya duit-duitnya saya kumpulin buat beli buku. Jadi memang Dan buku itu emang untuk diri Bapak sendiri, bukan untuk... ya kadang-kadang duduk saya, nggak diri terus sih. Yes. Gila masih duduk. Iya betul. Salatnya juga diri kan? Iya soalnya diri Pak. Dark banget Pak. Terus gimana? Ya itu tadi. Nggak pernah beliin buat keluarga, buat anak. Saya beli waktu itu set. Dulu kalau misalkan ada Islamic Book Fair, saya selalu beli buku buat anak saya. Kan bukannya sekarang lagi beliin pandemi. kaos. Iya, kaos kan murah Pak, obralan Pak. Yang 50% diskon Sarara saya beli. Dikirkit. Iya di bukan. Kok dikirkit? Kirkit mah di Irak, tikrit. Tikrit ya. Kirkit mana? Dikirkit. Kirkit satu. Zikr, dikir. Dia pakai D dia, DHIKR, dikir kan? Iya, zikr gitu. Bukan dikirkit. Tikrit tuh mah di Irak. Ya jadi terus kadang saya beliin kaos sih memang. Karena saya suka beliin kaos anak saya. Kalau misalkan ke tempat wisata saya beliin kaos anak saya. Cuma memang kadang-kadang saya beliin buku. Ke Gramedia tuh memang saya setiap bulan tuh waktu sebelum pandemi saya ajak anak saya buat milih buku sesuka hati dia, nanti saya yang beliin. Karena itu tidak dilakukan sama orang tua saya dulu ya. Ketika dendam lagi nih. iya balas dendam. Jadi kalau saya mau beli buku dulu harus ngumpulin duit. Bapak jadi guru BK tuh. BK. Jadi saya memang balas dendam saya adalah balas dendam kebaikan. Gitu loh. Mati lampunya, Pak. Iya. Mana nih? Mau lanjut setelah yang satu ini. Anak beliin buku. Oh iya, anak beliin buku, betul. Anak beliin buku buat Bapak ya? Enggak loh, bapak saya beliin buku. Maksudnya. Anak saya beliin buku setiap kan di Purwokerto ada Gramedia karena memang Purwokerto sebenarnya kota pendidikan, tapi toko bukunya sangat jarang. Sehingga kalau mau beli buku hanya ke Gramedia saja. Masih ada peluang buka toko buku di sana? Mati Pak toko buku di situ. Ada beberapa toko buku yang mati. Hatta di kampus sendiri karena sekarang orang banyak download e-book, download PDF. Sekarang juga dosennya orientasinya adalah jurnal, termasuk di kampus IAIN atau UIN juga nggak hidup. Ada toko buku di situ juga nggak ada. Dulu sempat ada toko buku, saya cek nggak ada. Makanya itulah yang memotivasi saya di Purwokerto itu pengen buku-buku saya pindahin ke sana dan saya pengen mendirikan taman baca atau rumah baca gitu loh di sana. Untuk umum. Ya kalau saya lagi ada di situ ya, soalnya saya nggak akan memperkenankan buku saya dipinjam oleh orang lain. Silakan baca di situ, baca di situ. Kalau ngerjain tugas di situ, koleksinya akan saya terus tambah kalau seandainya saya masih punya kesempatan atau keluangan atau ya kelebihan rezeki lah. Dan itu bukunya saya kurasi sendiri. Jadi saya kadang-kadang nggak menerima hibahan buku kecuali saya kurasi gitu. Saya cek ini bukunya saya senang apa enggak. Jadi memang itu adalah perpustakaan yang saya senang buku-bukunya. Personal aja ya. Personal, tapi silakan untuk orang banyak gitu. Mungkin kedepannya punya minat yang sama. Mungkin kedepannya ada orang banyak yang bisa mengakses tapi buku-buku yang kayak yang sederhana aja gitu loh, yang buku-buku anak misalkan. Buku-buku tips bertanam hidroponik, misalkan kayak gitu ya, itu kan dipinjam jauh juga nggak apa-apa, kan mungkin dipraktekin sama dia. Misalkan bertanam singkong tanpa jagung misalkan. Gimana Pak bertanam singkong tanpa jagung? Kan jagung di atas, singkong di bawah ya Pak. Iya. Kalau tahu ya, tulis di komen aja. Ini dari sekian banyak buku ini ada yang paling sulit nggak? Atau paling berkesan ketika mendapatkannya? Ada buku di sini tuh, Para Penggila Buku. Itu buku yang saya pikir itu saya beli. Bisa diambil nggak? Yang putih tuh, ambil aja Pak. Para Penggila Buku. Aduh, nih. Ini bukunya langka. Jarang ada. Saya beli masih baru. Nih, Para Penggila Buku. Kertasnya aja merah, bos tuh. Nggak ketumpahan cat itu ya? Bukan. Kertasnya merah. Ini saya beli. Saya pikir ini adalah buku paling mahal. 250.000 saya beli. Artinya kan 1/4 juta. Ya kan? Ya. 1/4 juta, bos. Buku ini saya beli. Belum saya baca sampai habis juga. Tapi menarik buku ini karena bukunya spesial dan eksklusif. Terus ternyata ada lagi buku yang lebih mahal daripada ini yang saya beli. Lepas Pak. Ada yang lebih mahal saya beli. Itu ada bukunya beli sama siswa tuh. Cendekiawan dan Kekuasaan. Bukunya Daniel Dakhideh. Itu saya beli 300.000. Iya. Bukunya Daniel. Bisa-bisanya siswa jual. Di atas tuh. Ada Erwin Setia tuh ya. Siswa kita yang jual. Itu memang pedagang. September Books ya di toko bukunya. Itu ada Daniel Dakhideh. Itu 300.000 saya beli. Saya tebus 300.000 karena memang bukunya langka. Kalau dicek di marketplace sekarang udah nyentuh angka 500.000. Terus buku apa lagi yang mahal ya? Ya paling buku set-setan Pak. Set gitu ya. Bukan set gitu. Bukan pas dibeli terus buset. Bukan, enggak boleh Pak buset Pak kata anak saya. Itu
ibunya setan katanya gitu. Buset, ibunya setan katanya saya. Jadi saya nggak boleh ngomong buset. Saru kata anak saya. Terus buku yang set-setan kayak gitu. Terus buku ini juga mengislamkan Jawa nih saya beli 250.000 nih. Bukunya Rick Leves. Terus nih bukunya Rick Leves nih mengislamkan Jawa saya beli. Ini udah langka nih, udah nggak dicetak lagi sama Serambi ya. Ini buku rujukan lah kalau terlalu lama ini ya kalau lihat. Belum terlalu lama. Ini tapi orangnya udah lama, Pak. Nih coba ini. Orangnya udah lama ini. Nah, udah enggak ada lagi dong sekarang. Pakai buff, Pak. Bang. Zaman itu udah ada ya. Oke, Bang. Kalah giri ya. Enggak pakai buff dong. Terus ada lagi bukunya ini, Pak. Ini bukunya langka juga nih, sejarah ini. Ini saya beli 100, jangan pegang-pegang lama, Pak. Ini, Sejarah Kebangkitan Islam. Ini ada buku aslinya, terbitannya Buana Ilmu atau Pustaka Baru Algersindo ya kalau nggak salah buku aslinya itu. Ini bukunya Saifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia. Ini buku keren banget. Saya lagi ngoleksi bukunya Saifuddin Zuhri. Kenapa? Karena dia orang Banyumas pertama. Yang nomor 2, dia jadi nama Uin. Uin Saifuddin Zuhri. SZA yang ada di Purwokerto. Rencananya kalau kalau ada rezeki saya mau ngambil S3 di situ. Rencananya kalau ada uang. Ada sih uangnya gitu ya, tapi nggak tahu mau buat apa sama istri saya. Nanti kalau ada uang lagi. Uangnya bapak apa istrinya? Iya, uang istri saya dong. Bagi-bagi 2. Udah itu aja. Ini terus apa bukunya? Masih banyak sih Pak buku-buku saya yang agak-agak mahal, tapi ya nggak usah disebutin lah. Agak cukup banyak juga. Jadi mahal itu selalu disamakan dengan kesan ya, punya kesan ya. Kalau mahal itu pasti berkesan gitu. Iya bukan, karena memang bukunya bagus. Kadang ada buku yang mahal tapi saya nggak tertarik buat membeli buku itu. Misalkan ya, bukunya Soekarno ya di bawah bendera revolusi. Itu kalau Soekarno itu wajib punya 2 jilid kan. Dia harganya mahal ya. Atau misalkan buku-bukunya Hatta. Sementara saya belum mengoleksi buku-bukunya Hatta gitu ya. Atau bukunya Yamin itu juga cukup mahal. Atau yang paling mahal sekarang yang lagi gila-gilaan itu adalah buku-buku orang Masyumi. Itu lagi mahal-mahal tuh, bukunya Nasir dan yang lain sebagainya itu ada yang 300.000. Bahkan ada yang jual itu buku 650.000, harganya buku tentang kenang-kenangan ulang tahun Masyumi. Yang ke-60, yang ke berapa tahun gitu, bukan 60 sih, yang ke sekian tahun itu dijual 650.000. Ada lagi yang cukup mahal itu buku tentang perang Aceh Orlok itu dijual 1,5. 1.500.000. Itu cuma buat buku, Pak. Saya emang nggak sampai kayak gitu. Tapi bukunya bagus. Tapi itu ada nilai investasinya juga dong berarti kan? Iya, kata istri saya nih kalau nggak punya duit dijual. Oh, gitu. Visioner ya. Sama kayak sepeda-sepeda saya gitu. Itu sepeda udah ditakar harganya sama. Iya, kuahara berapa, dahon berapa gitu ya. Sama termasuk Astrea saya udah ditakar, Pak. 10 juta bisa dijual nggak tuh gitu. Nggak tahu tema. Kalau tema-temanya emang kayaknya kan kebanyakan tema-tema Islam, sejarah Islam. Ada beberapa genre sih Pak yang saya suka. Cenderungannya lah. Pertama genre tentang parenting. Dulu saya suka banget genre parenting. Ya nggak tahu kenapa ya. Memang pernah punya cita-cita buat nulis parenting kan. Di Teduh juga pernah saya nulis tentang parenting gitu ya. Dulu waktu awal-awal pernah punya website Sobat Muda Keluarga Muslim juga banyak nulis tentang parenting. Masih ada sekarang. Masih teman saya tuh yang masih punya artikel-artikel lamanya masih di freeze sama dia. Nggak tahu kapan bisa dikeluarin. Tapi artikelnya masih ada. Terus selanjutnya karena saya banyak ngajar sejarah, itu ada beberapa fase Pak ketika ngajar sejarah. Ngajar sejarah itu ternyata mengasihkan walaupun latar belakang saya bukan sejarah. Jadi waktu awal-awal saya beli tentang sejarah nasional karena memang ngajarnya sejarah Indonesia. Yeah. Semua buku dikumpulin tentang sejarah nasional. Fase kedua adalah mengkomparasikan dan melengkapi nilai-nilai sejarah nasional itu dengan pandangan-pandangan Islam, sejarah Islamnya. Bagaimana sih sudut pandang Islam dalam sejarah itu? Ada apa namanya? Buku-bukunya tokoh-tokoh muslim ya yang menulis tentang hal yang demikian, termasuk diantaranya Saifuddin Zuhri, Hamka dan yang lain sebagainya. Nah yang ketiga ini sekarang yang lagi jadi tren saya adalah saya beli buku biografi. Makanya saya beli bukunya Adam Malik nih, biografinya Adam Malik 2. Tuh, harusnya 3 jilid ini bukunya Adam Malik nih. Hugeng juga. Ya bukunya Hugeng. Terus termasuk bukunya Saifuddin Zuhri juga tentang pribadinya Saifuddin Zuhri. Terus termasuk bukunya Rosihan Anwar tentang biografi saya beli. Karena belakangan memang akhirnya ada sudut-sudut pandang sejarah yang dia tidak tampil dalam buku. Dia diceritakan atau dituturkan oleh orang per orang. Contohnya di bukunya Rum tentang yang ada 3 jilid tuh saya punya Bunga Rampai dari Sejarah. Itu bukunya keren banget. Jadi itu tidak tercatat dalam buku-buku sejarah, tapi dituturkan oleh orang-orang yang melalui tahapan dan fase sejarah. Ya, peristiwa-peristiwa. Jadi kayak misalkan Bapak pernah hidup dalam sebuah peristiwa gitu, tapi Bapak sendiri menceritakan peristiwa itu. Nah, sekarang saya lagi trennya itu ngumpulin buku-buku tentang biografi. Bukan autobiografi. Iya, biografi, autobiografi karena ada yang rangkuman, ada obituari juga yang ditulis sama dirinya dia sendiri, kayak misalkan Pak Deliar Nur, itu dia nulis
70 tahun Deliar Nur, atau 100 tahun Agus Salim, itu buku yang mantap, itu saya beli 250.000 juga, udah langka bukunya. Agus Salim, 100 tahun Agus Salim. Saya memang suka dengan Agus Salim. Hamka juga saya punya kolom sendiri untuk Hamka. Tapi nggak semua buku Hamka sih, karena saya nggak begitu suka buku novel. Ya. Jadi buku-buku novel jarang. Rata-rata adalah buku-buku pemikiran, buku-buku tentang yang diksi-diksi, atau buku-buku yang narasi-narasi, opini-opini dan argumentasi. Gitu, Pak. Banyak ya. Iya, bahkan buku tentang buku sendiri saya punya, Pak. Iya. Kan lucu ya, Pak, buku tentang buku. Saharul aja tahu. Itu banyak tuh, satu kolom sendiri saya ngomongin buku. Ada bukunya Suwantoro, dari buku ke buku. Ada bukunya Declare tentang manusia perbukuan, How to Read a Books. Dibaca semua, Pak. Kadang-kadang nggak semua buku dibaca, Pak. Ketika kita butuh referensi aja untuk sesuatu, misalkan untuk menulis atau untuk mengajar, baru saya merujuk pada referensi. Jadi makanya akhirnya pembelajaran yang saya berikan kepada siswa itu berkembang, nggak stuck. Betul. Ya itulah, walaupun saya bukan latar belakangnya sejarah ya, tapi tema yang saya bawakan hari ini itu akan berbeda dengan tahun lalu, dengan tambahan-tambahan dan upgrade dan update data yang saya punya dari buku-buku. Jadi dinamis terus. Dinamis, Pak. Ya kan? Iya, kalau statis kan ada Pak BPS, Badan Pusat Statistik. Tik. Iya betul. Tiknya itu apa? TIK bukan, Pak? Oh bukan ya. Lanjut, Pak, apa lagi? Itu tuh capek nih, Pak, saya, Pak. Iya, udah 3 part. Terus lagi, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Saya mau seneng ngobrol, Pak, orangnya, Pak. Saya mau tidur malah. Bisa ganti moderator. Kopinya nggak mempan kayaknya kopi. Bapak kopi kebanyakan air, Pak. Ya kalau kopinya doang seret. Ya kan Bapak kadang masukin kopi dulu baru air, Pak. Emang Mr. Bean. Oh iya. Oh Mr. Bean mah kalkun aja masuk kepalanya, Pak. Gitu. Lanjut. Nah, Bapak tuh ya, Bapak. Kok saya kayak marahin saya, Pak? Bapak tuh moderator sama Bapak saya. Loh, kok moderator? Host. Kan bukan moderator. Hostess, Pak. Hostess. Itu banyak kalau banyak. Oh iya. Kalau satu host. Iya. Banyak hostess. Ya kan? Iya. Nah, dari buku-buku tersebut, ya kan? Saya sampai bingung mau ngomong apa tuh. Dari buku-buku. Pinter banget soalnya saya. Harusnya saya memang moderator, Pak. Saya mau wawancara diri Ya, saya Bapak sendiri. sini. Nanti dibikin di Jadi kayak dialog imajiner, Pak. split screen. Ada bukunya Jos Wibisono tentang dialog imajiner dengan Bung Karno, kalau nggak salah. Kayak judul lagu. Apa? Dialog ini. Imaginer the people gitu. Ringo Starr, Bapak ya. Apa Ringo Agus Rahman? Buku favorit, Pak. Buku favorit. Nah, itu mau ditaruh di kan udah buku favorit. Ini kan buku yang mahal, Pak, tadi katanya. Bukannya itu favorit. Bukan. Kan buku yang mahal udah, Pak. Saya ngomong itu yang favorit loh padahal. Oh, ya udah. Iya, yang Favorit ya, Pak? Iya. Ya kalau favorit banyak, Pak. Ada favorit saya tuh bundel majalah Salafi dari edisi pertama, Pak. Itu kan buku. Udah jadi bundel, Pak, jadi Iya, buku. Kalau majalah kan satuan, Pak. Itu jadi bundel. Itu nggak ada yang punya kayaknya tuh selain saya. Mungkin yang nulis itu majalah Salafi juga kehilangan dokumentasi itu. Itu dokumentasi Salafi itu. Saya punya. Ada beberapa majalah-majalah lama juga di situ. Karena memang harus ada orang yang nulis tentang sejarah Salafi. Belakangan ada Ustadz Mustafa Al-Butoni yang nulis tentang biografinya dia sendiri. Tapi harus ada ustadz-ustadz lain yang menulis tentang biografi itu sih sebetulnya. Saya pernah ketemu sama Ustadz Ja'far Umar Tholib. Ustadz, kok antum nggak nulis biografi tentang diri antum sendiri gitu? Sama Ustadz Ja'far bilangnya, ya nanti biografi saya ditulis kalau saya udah mati. Pas dia udah meninggal, nggak ada biografinya. Kan padahal perjalanan dakwah beliau itu cukup panjang. Mungkin Bapak bisa. Udah nggak ketemu, Pak, sama beliau. Kan ada sumber-sumber di sekitar. Ada, tapi ya sumber primer itu kan lebih tinggi, Pak. Oke, ini kan kesukaan nih baca buku, minat. Nah, kalau ngajar. Ini sablonnya rontok nggak, Pak? Enggak ya. Kalau ngajar di kelas sama siswa, Heeh. ngajak juga nggak siswa itu untuk suka baca? Enggak, Pak, saya aja. Iya kan? Saya aja. So, Jadi saya siswa disuapin aja sama saya. Ya kadang-kadang saya kasih tahu buku bacaannya, tapi kan mereka belum tergerak untuk itu. Mungkin suatu saat nanti gitu ya. Tapi memang ajakan itu nggak pernah keluar. ada akhirnya beberapa siswa yang nerusin di jurusan sejarah atau jurusan arkeologi. Karena kebutuhan kuliah aja sih. Dan karena motivasi sendiri aja kan. Iya, kalau seandainya datang dari inisiatif buat baca. Dulu sih ada. Ya Erwin itu termasuk salah satunya yang suka datang nanya-nanya tentang buku. Tapi kan sekarang beliau udah mandiri ya, udah tahu bacaannya harus apa dan yang lain sebagainya. Mandi sendiri ya. Ya kalau mandi berdua ya. Itu sunnah, Pak. Iya, mandi berdua. Tapi Erwin belum kayaknya. Ya enggak, Pak, belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Kayaknya dia susah, Pak, itu. Enggak tahu kapan ya, Pak. Erwin, dokter PM. Bukan ya. Lanjut, Pak. Iya, damai mimpi ya. Rambutnya berubah. Ya udah Pak, gitu aja kali ya. Lo kan tadi 5 toko belum, Pak? Hah?
Kok Bapak minta ditanya? Loh kan tadi sebelum syuting Bapak bilang, oh 5 tokoh menginspirasi belum Pak. Loh saya udah nyiapin di kepala saya. Dari tadi. Kok Bapak nggak nanya gitu loh. Loh berarti kan saya sia-sia udah menyiapkan. Kok Bapak pengen banget ditanya Loh, sih? tadi soalnya Bapak udah mempersiapkan itu Oh, gitu gitu. loh. Lah kan berarti saya sudah siap-siap untuk ditanya. Saya kan usian bold Pak. Oh iya. Ya udah Bapak lihat ke kamera nih. Lihat ke kamera ya. Kemudian Bapak Kan sebutkan. melambaikan tangan Pak. Sebutkan ya 5 tokoh yang menginspirasi Bapak. Sampai sekarang dari tadi Bukan orang tua juga ya. ya nggak apa-apa kalau orang tua main. Ya kalau orang tua sih nggak usah masuk hitungan lah. Dia Ya. udah jelas menginspirasi saya. Ya. Tidak ada kontribusi saya dalam dunia ini kalau nggak ada orang tua saya. Itu jelas lah nomor 0. Oke. Itu udah. Dan alasannya. Yang pertama apa ya? Yang pertama karena saya suka sejarah gitu ya. Ada sejarawan yang saya suka sampai dengan hari ini kayak Pak Anhar Gonggong gitu ya. Anhar Gonggong, emang namanya Anhar Gonggong Pak, orang Sulawesi. Itu ada channelnya juga. Nah, saya sering mendapat insight-insight baru tentang sejarah dari Pak Anhar Gonggong. Oh, ada channel YouTube-nya. Ada Ayah Anhar bicara atau apa gitu. Pokoknya Ayah Anhar disebut. Tapi kadang udah 4 bulan ini belum aktif. Tapi kemarin-kemarin saya sering nonton. Itu shortcut itu buat memahami sejarah. Jadi kalau suka sejarah, tonton channelnya Anhar Gonggong. Itu yang pertama. Terus yang nomor 2 adalah karena saya suka menulis dan saya terinspirasi dari model kepenulisannya Putut EA. Kepala suku Mojok ya. Dan saya juga suka nonton podcast. Ada podcast ya, Putut Mojok ya. Di situ ada podcastnya Putut. Ya kalau pas orang-orangnya menginspirasi dan klik, saya seneng dengerin sampai habis. Kayak kemarin dia ngundang Bintang Al-Makin. tamunya maksudnya, narasumbernya. Profesor Al-Makin ya. Dia bagus itu karena dia rektor UIN Sunan Kalijaga. Asik tuh karena saya suka relate dengan dunia saya. Terus ngundang beberapa tokoh-tokoh perbukuan juga ya. Di antaranya Hairul Salim kalau nggak salah dan yang lain sebagainya lah. Nah, itu saya suka juga dengan tulisannya dia. Jadi sebelum dia tampil di podcast, tulisannya juga enak-enak. Khususnya yang esai ya. Kalau buku novelnya, banyak novelnya atau cerpennya, kumpulan cerpennya, Ya, saya nggak begitu kalau tertarik. sastra nggak dilirik lah ya. Kalau Nggak begitu detik. Tapi ada kesukaan saya pada sastra lebih kepada diksi bahasanya. termasuk Kunto juga nggak di Kunto kalau ngomongin sejarah saya suka. sastranya. Tapi juga. kalau ngomongin sastra atau maklumat sastra profetik yang dia pernah tulis, saya nggak begitu suka. Karena memang saya kan dibilang sama istri saya nggak punya art, Pak. Sense of art-nya nggak ada gitu. Jadi saya nggak pernah bisa menghargai lukisan bagus apa enggak, ini barang bagus apa enggak. Semua bagus buat saya, semua makanan enak buat saya. Jadi dan sama semua jelek juga buat iya, saya nggak pernah punya indikator jelek, ya sama aja gitu. Jadi ya udah, ini begini deh. Jadi buku-buku sastra kan harus punya intuisi yang bagus ya untuk membacanya. Nah saya nggak punya kemampuan. Tumben Bapak ngaku nggak punya satu kemampuan. Iya, ya kan ada kelemahannya Pak. Ulu Bani Adam khoto ya. Iya. Ada kesalahan-kesalahannya, ada kelemahan. Alhamdulillah saya jadi rasa ngobrol sama manusia setelah Bapak. Oh iya Pak, iya Pak. Terus yang nomor 3 siapa ya? Nasir Pak, saya suka Nasir. Nasir tokoh Masyumi itu saya suka dengan pemikiran-pemikirannya Nasir, gagasan-gagasannya tentang ide negara, termasuk mosi integralnya, bagaimana bisa seorang yang dikagumi oleh dunia. Saya punya beberapa buku-bukunya Nasir. Kapitas Lekta 1-2 itu saya punya bukunya. Bukan Pesawat lewat Pak. Nggak apa-apa Pak. nggak kedengeran. Oh kok. iya ada. Kok Bapak yang Gitu Pak. Saya di Purwokerto jarang ada pesawat Pak. Beneran. Nggak ada pesawat Purwokerto. Sampai bandaranya belum jadi. Jadi bukunya Nasir tuh saya suka. 3. Terus tempat. yang nomor 4 bukunya siapa ya yang saya suka ya? Sosok Sosok. aja. Sosok itu Hamka Pak. Saya suka Hamka. Hamka lebih kepada tulisan-tulisan tentang sejarahnya dia, tentang keislamannya dia. Itu saya suka buku-bukunya Hamka. Terakhir karena saya juga suka parenting ya, sosok yang saya suka yang nomor 5 berarti ya Pak ya. Itu Fauzil Adim. Buku-bukunya beliau banyak, termasuk buku-buku tentang kepenulisan, buku-buku tentang parenting, positif parenting, membuat anak gila membaca, itu juga bukunya saya pelajari. Jadi itu ada 5 ya. Anhar Gonggong, Putut EA, terus Nasir, Hamka, dan yang terakhir adalah siapa namanya? Azan, Pak. Handphonenya bisa azan. Padahal bukan Asia Hidayah, Pak. Ya, yang terakhir, si ini, siapa namanya? Siapa tadi, Pak? Fauzil Adim. Iya, Fauzil Adim. Itu aja. Itu aja ya. Terima kasih nih saudara kita Rizky Aji. Saudara, Pak. Saudara? Iya, saudara. Saudara kita. Kayak orang Madura, Pak. Saudara kita Rizky Aji. Ngobrolnya udah panjang sekali. Iya, Pak. Saya tepar bisa nggak, Pak? Boleh. Tidurnya nyakainya, Pak, ini, Pak. Dan dia ditutup ya di saat azan Isya. Ini udah Isya. Dari habis asar. Azan Isya dari habis asar. Ya, tapi sholat dong. Nggak kayak podcast-podcast yang lain. Azan bablas, nggak sholat.
podcast apa ini? Ya nggak Kan tahu. kita nggak tahu. Ya ada aja kan podcast yang lain, ada Kita aja. nggak tahu dia mungkin sholat, ada editing. Ya nggak jeda sih. Ya nggak tahu juga. Ya mungkin dia bukan agama Islam kan. Maksud dia sholat. Iya. Bapak mau ngisi lagi nanti lain waktu. Ngisi sendiri aja kayaknya cocok, Pak. Nanti Iya. kita sebar pertanyaan, Bapak jawabin pertanyaan itu. Ya silakan kalau di Instagram ada pertanyaan-pertanyaan, ntar saya jawab, ada sesi khusus. Sesi khusus. Ya. Dan ini sebagai penutup, kayaknya akan dibuat part-part itu di FG Talk kali ini ya, bersama beliau. Ini paling panjang, episode paling panjang. Dan mudah-mudahan pemirsa yang lihat FG Talk kali ini bisa cukup terhibur ya. Itu hiburan kan tadi ya? Ya kan saya badut Pak, saya bilang Makanya di awal. kita harus balik lagi ke awal. Iya, iya. Di badut, dia adalah introvert yang akhirnya menceritakan tentang masa lalunya, tentang proses bagaimana dia bisa mendapatkan ilmu seperti yang sekarang kita kenal, kesukaannya baca buku, mengoleksi buku. Kok baju saya sama ya Pak, baju kita Pak? Ini belum dibahas ya sama pemirsa Pak. Bajunya sama, pakai peci. Perlu banget ini dibahas. Ya ini kan sebagai bentuk. Takutnya kayak Fauzi Fauzan Pak. Bapak juga ngikutin saya pakai peci. Ya itu peci saya Pak. Pak jangan gitu dong Pak. Oh, iya. Kan ya betul gitu lah. Ya mudah-mudahan itu. Ini baju dari Pak Zuri. Jadi ini baju olahraga FG dong. Ini kan channel FG, baju olahraga FG. Kalau Anda masuk FG, baju olahraganya itu. Lo beda dong Pak nanti. Zuri. Pak Zuri kapan-kapan kita undang. Oh, iya. Untuk klarifikasi tuh. Kemana aja? Kemana aja kok sablonnya di kiri bukan di kanan. Harusnya kan kalau ini di kanan kan. Bener loh. Di kiri nih. Bener. Kenapa nggak di kanan? Klub bola di mana? Logo di mana? Logo di mana? Kanan ya? Kanan. Ini sponsor ya? Oh iya, ini sponsor bener. Ini misalkan kayak Adidas, Nike gitu. Iya, Pak. bener. Joma. Ya udah ya, kita tutup episode FG Talk kali ini. Mudah-mudahan semua yang menyaksikan dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Kalau ada kesalahan jangan diambil Pak. Kalau ada kesalahan ya benar, kesalahan jangan diambil. Banyak kesalahannya Iya. dari kita. Salah-salah Dari beliau kata. pastinya ya kan beliau. Iya, salah-salah kata Pak. Salah-salah kata, salah Jangan di- sikap dan perbuatan. Iya. Mohon maaf lahir dan batin. Pribadi aja ini pribadi ya. Jadi gimana sih? Ya ini kan pribadi ya, maksudnya kalau Iya. ada kesalahan Iya. ditimpakan kepada pribadi bukan Jangan- kepada lembaga. Nah, bukan pada lembaga meskipun kita pakai logo ini. Ini karena kita nyobain kaos baru aja. Hmm. Dikasih sama Mas. Anda dikasih apa enggak? Jadi siswa dulu. Ini jadi ditutup nggak nih? Oh iya. Ini masuk nih bocor nggak Rul? Bocor Iya. enggak apa-apa. Azan. Ya sudah ya kita tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai masker lagi. Pakai masker lagi ya, seperti episode yang lalu. Dadah. Lalalala. Jack.